warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Devanda, NPM 24411096. Di video ini saya akan membahas resensi buku dari novel Laskar Pelangi. Resensi novel Laskar Pelangi. Yang pertama, identitas novel. Dengan judul Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, Yogyakarta, tahun terbit 2005, jumlah halaman 529 halaman, ISBN 97930629797. Yang kedua, sinopsis buku. 11 anak Melayu Belitung yang disebut Laskar Pelangi ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Sebut saja Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi hanya untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri di akhir jam sekolah. Atau Mahar, seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya namun berhasil. Selama ironisnya kehidupan mereka, kejujuran pemikiran mereka, indahnya petualangan mereka, dan ditemukan diri Anda tertawa, menangis, dan tersentuh saat membaca setiap lembarnya. Novel ini dipersembahkan buat mereka yang meyakini the magic of childhood memories, dan khususnya juga buat siapa saja yang masih percaya akan adanya pintu keajaiban lain untuk mengubah dunia pendidikan. Di tengah upaya untuk tetap mempertahankan sekolah, mereka kembali harus menghadapi tantangan yang besar. Yang ketiga yaitu kelemahan pada novel. Kelemahannya yaitu penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca. Apalagi glosarium diletakkan di bagian belakang novel. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah ini. Selain itu, imajinasi pembaca bisa terhambat jika mereka tidak memahami istilah-istilah tersebut. Alurnya yang tidak jelas, tidak seperti Harry Potter atau ayat-ayat cinta dengan alur yang enak diikuti. Cerita-cerita dalam Laskar Pelangi ini, alur waktunya dibolak-balik sehingga membingungkan pembaca. Apalagi tidak disebutkan tahun berapakah tiap-tiap peristiwa itu terjadi. Yang keempat yaitu kelebihan dalam novel Laskar Pelangi. Kelebihannya, buku ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawanan yang erat, dan juga mencakup pentingnya pendidikan yang begitu mendalam, serta kisahnya yang mengharukan. Yang kelima yaitu kesimpulan. Dari novel yang dibuat oleh Andrea Hirata ini, saya dapat mengambil beberapa pelajaran hidup yang penting. Salah satunya, kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau dan berusaha. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin kita untuk selalu sukses. Seperti cerita pada tokoh Lintang, dia anak yang pintar, namun di akhir cerita dia menjadi seorang supir truk. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Semua yang kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Yang keenam, saran. Berikut beberapa saran dari saya. Penggunaan nama-nama ilmiah dikurangi agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya, serta menyebutkan tahun tiap-tiap peristiwa yang terjadi agar tidak membuat pembaca bingung dengan alurnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.